Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas UTS Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Azza Akila Zarfa akan menjadi moderator pada acara diskusi hari ini. Hadirin sekalian, terima kasih karena telah bergabung pada acara diskusi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang menjadi perhatian besar dan sering memicu perdebatan di antara dua negara tetangga, yaitu Indonesia dan Malaysia, yaitu mengenai klaim budaya Indonesia oleh Malaysia. Budaya merupakan identitas yang sangat penting bagi setiap bangsa. Sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, Indonesia memiliki banyak kebudayaan yang unik dan beragam. Mulai dari tarian tradisional, musik, pakaian adat, hingga kuliner. Namun, beberapa warisan budaya ini sering sekali diklaim oleh negara lain, termasuk Malaysia, yang juga memiliki masyarakat dengan latar belakang dan budaya yang beragam dan serupa. Dalam diskusi ini kita akan coba memahami beberapa hal. Yang pertama, mengapa terjadi klaim budaya Indonesia oleh Malaysia? Yang kedua, bagaimana sejarah dan latar belakang budaya yang diperdebatkan? Yang ketiga, apa dampak klaim budaya ini terhadap diplomatik dan hubungan masyarakat di kedua negara? Yang keempat, bagaimana upaya yang baik untuk melestarikan dan mempertahankan budaya kita? Untuk membahas topik kali ini kita sudah mengundang beberapa narasumber. Mari kita sambut narasumber pertama kita, Anita Meriana. Padanya dipersilakan. Mahasiswa Universitas Peradaban, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Beliau akan memberikan alasan mengenai asal-usul dan sejarah beberapa budaya yang sudah diklaim. Selanjutnya ada narasumber kedua kita, Dimas Maulana Yusuf. Kepadanya saya persilakan. Beliau akan membahas dampak sosial dan diplomatik dari klaim budaya ini serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mempertahankan warisan budaya Indonesia. Kami juga akan mengundang seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab setelah pemaparan dari narasumber. Kami berharap diskusi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan solusi yang konstruktif mengenai klaim budaya. Terima kasih. Mari kita mulai diskusi ini dengan penuh semangat dan saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Meriana dengan NIM 40123011. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah dan asal-usul beberapa budaya yang sering diklaim oleh negara Malaysia di negara Indonesia. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki diskusi lebih mendalam, penting bagi kita untuk memahami sejarah dan asal-usul beberapa budaya yang sering menjadi perdebatan antara Indonesia dan Malaysia. Berikut adalah beberapa budaya yang sering diklaim dan latar belakangnya. Yang pertama adalah batik. Batik adalah lukisan pada kain yang memiliki sejarah panjang di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Motif batik sangat kaya dan beragam dengan makna simbolis yang mendalam. Batik di Indonesia diakui oleh UNESCO dengan warisan budaya tak benda pada tahun 2009. Di Malaysia juga memiliki tradisi batik sendiri, terutama di daerah Kelantan dan juga Terengganu. Namun, perselisihan muncul ketika ada klaim bahwa batik berasal dari Malaysia. Yang kedua adalah reog Ponorogo. Reog adalah tari tradisional dari Ponorogo, Jawa Timur, yang melibatkan topeng besar dan kostum yang mencolok. Tarian ini berakal dari cerita legenda
tentang pemberontakan dan keberanian. Ada komunitas keturunan Jawa di Malaysia yang mempertunjukkan reog sebagai warisan budaya mereka, yang memicu kontroversi terkait klaim kepemilikan budaya ini. Nomor 3, wayang kulit. Wayang kulit adalah seni mempertunjukkan boneka bayang yang sangat populer di Jawa dan di Bali. Dengan cerita yang diambil dari epik Hindu seperti Mahabharata dan juga Ramayana, wayang kulit diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2003. Malaysia juga memiliki tradisi wayang kulit, terutama di Kelantan, tetapi dengan pengaruh yang lebih kuat dari budaya lokal dan Islam. Nomor 4, ada angklung. Angklung adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu, berasal dari Sunda, Jawa Barat. Angklung diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2010. Di Malaysia, angklung juga dimainkan terutama oleh masyarakat Malaysia keturunan Sunda. Namun, sering terjadi kesalahpahaman mengenai asal-usul instrumen ini. Yang terakhir, nomor 5, ada rendang. Rendang adalah masakan tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dari daging sapi dimasak dengan santan dan rempah-rempah dalam waktu yang lama. Rendang diakui sebagai salah satu makanan terlezat di dunia. Rendang juga sangat populer di Malaysia dengan variasi lokal yang sangat berbeda. Tetapi terkadang terjadi klaim yang menimbulkan perdebatan tentang asal-usul makanan ini. Sekian penjelasan dari saya. Lanjut ke penjelasan kedua dari Mas Dimas. Baik, berikut adalah wawasan-wawasan dari dampak sosial dan diplomatik dari klaim budaya Indonesia oleh Malaysia, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat kerjasama budaya antar kedua negara. Pertama adalah dampak sosial dan diplomatik dari klaim budaya Indonesia oleh Malaysia. Yang pertama yaitu dampak sosial. Yang pertama yaitu rasa nasionalisme. Klaim budaya seringkali memicu peningkatan rasa nasionalisme di antara kedua negara. Masyarakat Indonesia sering merasa budaya mereka dicuri, yang dapat menimbulkan kebanggaan sekaligus kekecewaan dan kemarahan. Sebaliknya, masyarakat Malaysia yang merasa bahwa budaya tersebut juga bagian dari warisan dan mereka mungkin merasa diabaikan. Yang kedua yaitu ketegangan antar masyarakat. Klaim budaya dapat memicu ketegangan dan perdebatan di media sosial, media massa yang terkadang berujung pada konflik verbal antar kedua negara. Lalu yang ketiga yaitu kesadaran budaya. Di sisi positif, perselisihan ini bisa meningkatkan kesadaran dan upaya pelestarian budaya di kedua negara. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya mereka. Yang kedua ada hubungan diplomatik. Pada hubungan diplomatik ini, yang pertama tentunya ada hubungan bilateral. Klaim budaya dapat mempengaruhi diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Insiden ini seringkali memerlukan intervensi diplomatik untuk meredakan ketegangan dan mencegah konflik yang lebih lanjut. Selanjutnya pada dampak diplomatik ada negosiasi dan dialog. Pemerintah kedua negara sering terlibat negosiasi dan dialog untuk menyelesaikan perselisihan ini. Hal ini tentu membutuhkan diplomasi yang sensitif dan bijaksana untuk menjaga hubungan yang baik. Lalu selanjutnya yaitu kerjasama internasional. Dalam beberapa kasus,
perselisihan ini dapat mendorong kedua negara untuk bekerja sama lebih erat dalam forum internasional untuk mengakui dan melestarikan budaya mereka. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk memperkuat kerjasama budaya antara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama yaitu dialog dan diplomasi budaya. Mengadakan forum dan pertemuan bilateral secara berkala untuk membahas isu-isu budaya dan mencari solusi bersama. Dialog ini dapat melibatkan pakar budaya, sejarawan, dan perwakilan masyarakat dari kedua negara. Selanjutnya, yang kedua yaitu pertukaran budaya. Mengembangkan program pertukaran budaya yang melibatkan seniman, pelajar, dan budayawan dari kedua negara. Pertukaran ini bisa dalam bentuk festival budaya, pameran seni, dan pertunjukan tradisional. Lalu yang ketiga yaitu penelitian dan dokumentasi bersama. Melakukan penelitian dan dokumentasi bersama tentang warisan budaya yang dimiliki bersama oleh Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini dapat dipublikasikan untuk mendidik masyarakat dan mengurangi kesalahpahaman. Lalu yang keempat yaitu kerjasama pendidikan. Meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan dengan memasukkan materi tentang warisan budaya kedua negara dalam kurikulum pendidikan. Program pertukaran pelajar dan beasiswa bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap budaya masing-masing. Lalu selanjutnya nomor 5 yaitu pelestarian dan promosi bersama. Membuat kesepakatan untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya bersama di forum internasional seperti UNESCO. Kolaborasi ini tentu dapat memperkuat posisi kedua negara dalam upaya pelestarian budaya di tingkat global. Lalu yang keenam, media dan informasi. Menggunakan media massa dan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang asal-usul budaya dan pentingnya menghormati warisan budaya. Kampanye bersama dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap budaya. Kesimpulannya, dengan memahami dampak sosial dan diplomatik dari klaim budaya, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat kerjasama budaya, Indonesia dan Malaysia dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling menghargai. Melalui dialog, pertukaran budaya, dan upaya bersama untuk melestarikan budaya, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik untuk kedua negara. Dengan penjelasan ini, kita mendapatkan gambaran tentang bagaimana klaim budaya mempengaruhi hubungan kedua negara dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kerjasama budaya antara Indonesia dan Malaysia. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang baru saja disampaikan. Klaim budaya seringkali terjadi karena adanya kemiripan dan pertukaran budaya di antara masyarakat di kedua negara. Mengingat sejarah migrasi dan interaksi sosial antara negara Indonesia dan Malaysia, tidak mengherankan jika banyak budaya yang sering berbagi. Dengan memahami dampak sosial dan diplomatik dari klaim budaya, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat kerjasama budaya, Indonesia dan Malaysia dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling menghargai. Pertukaran budaya dan upaya bersama untuk mempertahankan warisan budaya Indonesia, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik untuk kedua negara. Sekian diskusi pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan khilafan selama acara berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.